Tidak semua orang terlahir dengan pilihan hidup yang adil. Ada yang sejak kecil bergelimang kemudahan, ada pula yang harus berjuang hanya untuk bertahan. Dalam perjuangan itu, manusia sering dihadapkan pada satu ujian paling berbahaya, rasa malu dan gengsi. Ketika kemiskinan tidak hanya dirasakan di perut, tetapi juga di harga diri, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Bisikan untuk mengambil jalan pintas terdengar semakin masuk akal. Apalagi ketika dunia terasa kejam, ketika kerja keras tak kunjung dihargai, dan ketika hinaan lebih sering datang daripada uluran tangan. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang pesugihan, kekayaan instan, atau hal-hal gelap yang dipercaya sebagian orang. Ini adalah kisah tentang seorang ayah, tentang cinta yang kalah oleh ambisi, dan tentang sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Sebuah cerita yang lahir dari rasa malu, tumbuh dalam keserakahan, dan berakhir dengan penyesalan yang tak pernah benar-benar pergi. Di sebuah sudut Jawa Tengah, ada seorang penjual batagor keliling dan seorang anak kecil yang seharusnya tumbuh dengan masa depan panjang. Namun, takdir mereka berubah, bukan karena takdir semata, melainkan karena pilihan manusia itu sendiri. Dan dari sanalah, kisah ini dimulai. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, suara motor tua itu sudah lebih dulu terdengar menyusuri gang-gang sempit di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Motor itu bukan motor mewah, catnya sudah kusam, knalpotnya sering batuk, dan di bagian belakangnya terikat gerobak kecil berisi adonan batagor, wajan, tabung gas, serta botol saus dan kecap. Pengendaranya adalah seorang pria bernama Sutrisno, ayah dari seorang anak laki-laki bernama Tony. Sutrisno telah menjalani hidup yang sama selama lebih dari 10 tahun. Bangun subuh, menyiapkan dagangan, lalu berkeliling dari satu kampung ke kampung lain. Kadang dagangannya habis, tapi lebih sering pulang dengan sisa adonan yang harus disimpan untuk esok hari. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan, bayar listrik, dan biaya sekolah Tony yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar. Tony adalah satu-satunya alasan Sutrisno bertahan. Anak itu cerdas, pendiam, dan jarang mengeluh. Setiap pagi, Tony selalu membantu ayahnya mengikat gerobak ke motor, lalu berangkat sekolah dengan seragam yang sudah mulai memudar warnanya. Sepatunya bukan yang paling bagus, tasnya sudah sobek sedikit di bagian samping. Tapi Tony tak pernah malu. Ia percaya selama ia belajar sungguh-sungguh, hidupnya kelak akan lebih baik. Berbeda dengan ayahnya, Sutrisno menyimpan rasa malu yang tak pernah ia ucapkan. Setiap kali mendorong motor di tanjakan, setiap kali dagangannya ditawar terlalu murah, dan setiap kali mendengar bisik-bisik orang tentang penjual batagor miskin, dadanya terasa sesak. Ia sering pura-pura tak mendengar, namun kata-kata itu menancap dalam-dalam di kepalanya. "Mas, batagornya dikit amat, orang miskin ya jualannya begini," ucap seseorang suatu sore sambil tertawa kecil. Ada pula yang berkata, "Udah tua masih keliling, hidup gak naik-naik." Kata-kata itu terus terulang di benak Sutrisno, bahkan ketika ia sudah sampai di rumah. Rumah mereka kecil, berdinding tembok yang mulai retak, dengan atap yang bocor di musim hujan. Tony biasa mengerjakan PR di ruang tengah sambil duduk lesehan. Kadang ia menatap ayahnya dengan senyum sederhana, seolah ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun bagi Sutrisno, semuanya tidak baik-baik saja. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, gagal memberi kehidupan yang layak, gagal menjaga martabat di mata orang lain. Ia sering membandingkan hidupnya dengan tetangga yang punya mobil, rumah besar, dan anak-anak yang tampak tak pernah kekurangan. Setiap kali melihat itu, rasa iri dan gengsi perlahan menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat listrik mati dan hanya diterangi lampu minyak, Tony bertanya pelan, "Pak, nanti kalau Tony sudah besar, Bapak mau Tony jadi apa?" Sutrisno terdiam lama. Ia memandang wajah anaknya yang polos. "Jadi orang sukses," jawabnya singkat. "Yang gak dihina orang," tambahnya dalam hati. Sejak malam itu, Sutrisno mulai sering melamun. Saat berjualan, ia tak lagi fokus. Ia mudah marah jika dagangannya sepi. Ia merasa dunia terlalu kejam pada orang sepertinya. Dalam pikirannya, uang bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan jawaban atas semua rasa sakit yang ia pendam selama bertahun-tahun. Ia
ia mulai mendengar cerita-cerita dari sesama pedagang. Cerita yang dibisikkan pelan, biasanya saat malam atau ketika tak ada orang lain di sekitar. Tentang orang-orang yang tiba-tiba kaya, tentang usaha yang mendadak laris tanpa sebab, dan tentang jalan lain yang tidak semua orang berani menempuhnya. Sutrisno awalnya menolak mempercayai hal-hal seperti itu. Ia orang biasa, dibesarkan dengan ajaran bahwa rezeki datang dari kerja keras. Namun semakin sering ia dihina, semakin dalam pula rasa putus asanya. Ia mulai berpikir, mungkin dunia memang tidak adil. Mungkin orang seperti dirinya memang harus mengambil jalan yang berbeda jika ingin dihormati. Tony tak menyadari perubahan itu. Ia hanya merasa ayahnya kini lebih sering diam, jarang tersenyum, dan kadang memandangnya dengan tatapan aneh. Tatapan yang membuat dadanya terasa tidak nyaman, meski ia tak tahu alasannya. Di luar sana, motor Batagor itu masih berkeliling setiap hari. Namun di dalam hati Sutrisno, sesuatu mulai bergerak pelan. Sebuah keinginan gelap yang tumbuh dari luka, gengsi, dan rasa malu. Keinginan yang kelak akan menuntut harga yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa disadari Tony, hidup mereka perlahan mendekati sebuah persimpangan yang tak bisa lagi diputar balik. Perubahan pada diri Sutrisno tidak terjadi dalam semalam. Ia datang pelan, seperti embun yang meresap ke tanah kering. Awalnya hanya berupa kelelahan yang tak biasa, lalu berubah menjadi kegelisahan yang membuat tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak. Pikirannya dipenuhi suara-suara hinaan yang pernah ia dengar siang hari. Seolah-olah semua orang yang pernah merendahkannya kini berkumpul di kepalanya, tertawa dan menunjuk-nunjuk dirinya. Pagi hari, Sutrisno tetap berangkat berjualan seperti biasa. Motor tua itu masih setia membawanya menyusuri jalanan desa dan pasang kecil. Namun kini ia jarang menyapa orang. Senyumnya terasa dipaksakan. Jika dagangannya sepi, ia hanya menatap wajah kosong dengan tatapan kosong pula. Dalam hatinya muncul satu pertanyaan yang terus berulang. Sampai kapan hidup seperti ini? Tony mulai menyadari ada yang berbeda. Ayahnya tidak lagi banyak bicara. Jika dulu Sutrisno sering menanyakan pelajaran sekolah atau sekedar mengingatkan Tony untuk makan, kini ia lebih sering diam. Bahkan ketika Tony bercerita tentang nilai ulangan yang bagus, Sutrisno hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Suatu sore, saat Sutrisno berhenti berjualan di pinggir sawah untuk beristirahat, seorang pria paruh baya menghampirinya. Pria itu berpakaian sederhana, tapi sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Ia membeli batagor, lalu duduk di samping Sutrisno tanpa diminta. "Daganganmu sepi ya mas?" tanyanya pelan. Sutrisno menghela napas. "Beginilah pak, kadang laku, kadang tidak." Pria itu tersenyum tipis. "Aku dulu juga begitu." Entah mengapa, Sutrisno merasa tertarik mendengarkan. Ada nada tertentu dalam suara pria itu, seolah ia memahami betul perasaan yang sedang ia pendam. Obrolan ringan pun berubah menjadi curahan hati. Sutrisno menceritakan kehidupannya, hinaan orang-orang, dan rasa malunya sebagai ayah yang tak mampu memberi lebih. Pria itu mengangguk-angguk, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Kalau cuma mengandalkan tenaga sendiri, ya hidupmu akan begini terus. Dunia ini keras mas, kadang orang harus berani mengambil jalan yang tidak biasa." Sutrisno terdiam. "Maksud bapak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, menepuk bahu Sutrisno lalu beranjak pergi. Sebelum pergi, ia berbisik, "Kalau kamu benar-benar ingin mengubah nasib, cari aku di desa sebelah. Banyak orang sudah membuktikannya." Sejak pertemuan itu, pikiran Sutrisno tidak tenang. Kata-kata jalan yang tidak biasa terus terngiang. Ia mencoba mengusirnya, menganggapnya hanya omongan kosong. Namun setiap kali dagangannya tak laku, setiap kali ia dihina, kata-kata itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Sutrisno mendengar cerita dari pedagang lain tentang seseorang yang dulu hidup susah, kini punya rumah besar dan usaha yang selalu ramai. Cerita itu selalu berakhir dengan kalimat yang sama, katanya sih pakai cara lain. Malam itu, Sutrisno duduk sendirian di ruang tengah. Tony sudah tidur, rumah terasa sunyi, hanya suara jangkrik dari luar. Ia menatap foto kecil Tony yang ditempel di dinding. Anak itu tersenyum lebar, tanpa tahu beban apa yang sedang dipikul ayahnya. "Apa salahnya aku ingin hidup lebih baik?" gumam Sutrisno. "Aku cuma ingin dihargai." Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Sutrisno pergi ke desa sebelah seperti yang dikatakan pria itu. Desa itu terasa lebih sepi, dengan jalan sempit dan pepohonan besar di kanan kiri. Ia bertanya pada beberapa orang, hingga akhirnya menemukan rumah yang dimaksud. Rumah itu sederhana, tapi terasa dingin meski matahari bersinar terik. Pria parubaya itu menyambutnya seolah sudah menunggu. Mereka berbicara lama tentang kekayaan, tentang pesugihan, tentang kekuatan yang bisa mendatangkan rezeki tanpa batas. Sutrisno mendengarkan dengan jantung berdebar. Ada rasa takut, tapi juga harapan yang menggebu. "Semuanya ada harganya," kata pria itu akhirnya. "Tidak
ada yang gratis. Sutrisno menelan ludah. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam benaknya ia hanya membayangkan satu hal, hidup yang tak lagi dihina, Tony yang bisa sekolah dengan layak, dan dirinya yang akhirnya dipandang sebagai orang berhasil. Saat pulang ke rumah, Sutrisno merasa langkahnya berat. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tahu, sejak hari itu, ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak ia sentuh. Namun keinginan untuk keluar dari kemiskinan terasa lebih kuat dari rasa takutnya. Di kamar kecil itu, Tony tidur dengan nyenyak, tak menyadari bahwa ayahnya kini sedang berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak kunjungan ke desa sebelah itu, hidup Sutrisno tak lagi sama. Tubuhnya masih melakukan rutinitas yang sama, bangun subuh, menyiapkan adonan batagor, lalu berkeliling. Namun pikirannya terus tertinggal di rumah sederhana pria paruh baya itu. Setiap kali memegang stang motor, bayangan tentang hidup yang serba cukup muncul begitu saja, seolah memanggilnya untuk segera mengambil keputusan. Ia mulai sering menyendiri. Jika biasanya ia pulang sore dan berbincang sebentar dengan Tony, kini ia lebih banyak duduk diam, tatapannya kosong, seperti orang yang sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Tony beberapa kali mencoba mengajak bicara, tapi ayahnya hanya menjawab seperlunya. Anak itu belum mengerti, namun hatinya mulai merasa ada jarak yang aneh. Pada suatu malam, Sutrisno kembali mendatangi desa itu. Kali ini ia datang dengan langkah yang lebih pasti, meski dadanya berdebar. Pria paruh baya itu menyambutnya dengan wajah datar, seolah tahu bahwa Sutrisno pasti akan kembali. "Kamu sudah siap?" tanyanya tanpa basa-basi. Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia duduk, menunduk, lalu bertanya pelan, "Apa benar setelah itu hidup saya akan berubah?" Pria itu tersenyum tipis. Banyak yang sudah membuktikan, rezeki lancar, usaha berkembang, orang-orang hormat. "Lalu, harganya?" tanya Sutrisno dengan suara bergetar. Pria itu terdiam sejenak. "Pengorbanan, sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu." Jawaban itu membuat jantung Sutrisno berdetak lebih cepat. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Dalam kepalanya, pengorbanan masih terdengar samar, seolah bisa ditafsirkan dengan banyak cara. Ia memilih menutup telinga terhadap kemungkinan terburuk. Yang ia lihat hanya hasil akhirnya, kekayaan. Malam itu ia pulang dengan kepala penuh. Di rumah, Tony sedang mengerjakan PR. Sutrisno memperhatikan anak itu lama. Wajahnya polos, matanya fokus pada buku. Bibirnya sesekali tersenyum kecil saat menemukan jawaban yang benar. Ada rasa hangat di dada Sutrisno, tapi juga rasa takut yang menusuk. "Pak, besok ada iuran sekolah," kata Tony pelan, "untuk kegiatan kelas." Sutrisno mengangguk, meski dalam hati ia menghitung uang yang tersisa. Iuran itu kecil bagi orang lain, tapi baginya terasa berat. Rasa malu kembali muncul. Ia membayangkan Tony suatu hari nanti ikut dihina karena ayahnya miskin. Malam semakin larut, Sutrisno tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit rumah, memikirkan semua kata yang pernah melukai harga dirinya. Ia merasa dunia selalu memihak orang-orang yang sudah berada. Orang seperti dirinya hanya menjadi bahan tertawakan. "Kalau aku tidak berubah, hidup Tony akan seperti ini terus," bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, Sutrisno semakin sering mengunjungi pria itu. Percakapan mereka semakin dalam, semakin gelap, tentang ritual, pantangan, dan waktu yang tepat. Namun tetap saja, syarat utama tidak pernah disebutkan secara jelas, seolah sengaja disembunyikan sampai Sutrisno benar-benar tak punya jalan lain. Perubahan sikap Sutrisno semakin terasa di rumah. Ia menjadi mudah tersinggung. Suaranya sering meninggi tanpa alasan jelas. Tony beberapa kali menangis diam-diam, merasa ayahnya kini seperti orang asing. Namun anak itu tetap berusaha patuh, percaya bahwa ayahnya sedang menghadapi masalah besar. Suatu sore, saat Sutrisno pulang lebih awal, ia menemukan Tony tertidur di sofa sambil memeluk buku pelajaran. Pemandangan itu membuat hatinya bergetar. Ia duduk di samping anaknya, menatap wajahnya lama sekali. Dalam benaknya muncul suara-suara yang saling bertentangan, suara kasih sayang dan suara ambisi. "Aku melakukan ini untukmu," bisik Sutrisno pelan. Namun suara itu terdengar hampa. Malam menjelang hari yang ditentukan, pria paruh baya itu akhirnya berkata dengan lebih tegas, "Jika kamu ragu, hentikan sekarang. Setelah ini tidak ada jalan kembali." Sutrisno mengangguk, tangannya gemetar, tapi ia tetap bertahan. Rasa takut bercampur dengan keyakinan semu bahwa semua ini demi masa depan. Ia memilih untuk tidak memikirkan arti sebenarnya dari pengorbanan itu. Ia membungkus hatinya dengan pembenaran, menutup mata dari kemungkinan kehilangan. Di rumah, Tony tertidur nyenyak malam itu. Sutrisno duduk di sampingnya, menatap anaknya dalam diam. Untuk sesaat, ia hampir menyerah. Namun bayangan hinaan, kemiskinan, dan rasa gagal kembali menyerbu pikirannya. Dan pada saat itulah, Sutrisno mengambil keputusan paling kelam dalam hidupnya. Keputusan yang akan mengikat nasibnya dengan penyesalan seumur hidup. Meski saat itu ia masih percaya bahwa semuanya akan berakhir baik. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Sutrisno terbangun dengan perasaan berat, seolah ada batu besar menekan dadanya. Udara terasa pengap, meski angin pagi biasanya sejuk. Ia duduk lama di tepi kasur, memandangi Tony yang masih terlelap. Anak itu bernapas tenang, wajahnya polos tanpa beban, seperti dunia belum pernah menyentuhnya dengan kejam. Sutrisno bangkit dan bersiap berjualan, namun tangannya gemetar saat menyiapkan adonan batagor. Beberapa kali ia salah menakar, pikirannya melayang
ia nyalakan, tetapi sepanjang jalan ia hampir tak menghiraukan sekitar. Hari itu dagangannya laku seperti biasa, tidak lebih, tidak kurang. Namun entah mengapa, ia merasa semua yang ia lakukan hanyalah penundaan dari sesuatu yang tak bisa dihindari. Sore hari, Sutrisno pulang lebih cepat. Ia mengatakan pada Tony bahwa malam ini mereka tidak perlu banyak bicara karena ayahnya lelah. Tony mengangguk patuh, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia merasa ayahnya semakin sulit ditebak, kadang terlihat sangat sayang, kadang terasa dingin dan jauh. Menjelang malam, Sutrisno menyuruh Tony tidur lebih awal. Ia berkata besok mereka akan bangun pagi. Tony menurut seperti biasa. Sebelum memejamkan mata, anak itu sempat bertanya pelan, "Bapak kenapa kelihatan sedih?" Sutrisno terdiam. Ia mengusap kepala Tony dengan tangan yang bergetar. "Bapak cuma capek," jawabnya singkat. Setelah Tony tertidur, Sutrisno duduk sendirian di ruang tengah. Jam dinding berdetak pelan, setiap detiknya terasa menghantam pikirannya. Ia tahu, malam ini adalah malam yang telah ditentukan, malam yang akan mengubah segalanya. Ia mencoba berdoa, tapi kata-kata terasa kosong. Hatinya penuh keraguan, namun langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Saat waktu yang dijanjikan tiba, Sutrisno meninggalkan rumah dengan alasan membeli rokok. Malam itu sunyi, hanya suara serangga dan angin yang menggerakkan dedaunan. Ia mengendarai motor ke arah tempat yang telah disebutkan sebelumnya, sebuah lokasi terpencil, jauh dari pemukiman, yang terasa asing, meski masih berada di tanah yang sama. Pria parubaya itu sudah menunggu, wajahnya datar, suaranya tenang, seolah semua yang terjadi hanyalah urusan biasa. Sutrisno merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, namun lidahnya keluh. Semua terasa seperti mimpi buruk yang berjalan dengan sendirinya. Ritual itu berlangsung dalam keheningan yang menekan. Sutrisno hanya mengikuti arahan, tanpa benar-benar memahami makna setiap langkahnya. Di dalam hatinya, ia terus mengulang satu kalimat, ini demi masa depan, ini demi keluar dari kemiskinan. Ia menutup mata dari rasa takut, meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja setelah malam ini. Ketika semuanya selesai, pria itu hanya berkata singkat, mulai besok, hidupmu akan berubah. Ingat, jangan pernah menyesal. Sutrisno pulang dengan langkah gontai, jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Saat sampai di rumah, ia mendapati Tony masih tertidur. Ia berdiri lama di ambang pintu kamar, menatap anaknya. Ada rasa lega yang aneh, bercampur dengan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun, namun keesokan harinya, dunia Sutrisno benar-benar berubah. Pagi itu, Tony mengeluh tidak enak badan, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Sutrisno panik, namun mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya kelelahan. Ia membiarkan Tony beristirahat, sementara ia tetap berjualan. Sepanjang hari, perasaan tidak tenang menghantui Sutrisno. Dagangannya mendadak laris, jauh lebih ramai dari biasanya. Banyak orang datang, memuji rasa batagornya, bahkan ada yang membeli dalam jumlah besar. Uang di tangannya bertambah cepat, namun setiap lembar uang terasa dingin, seolah membawa beban. Sore hari, saat ia pulang dengan perasaan campur aduk antara senang dan gelisah, ia mendapati rumahnya ramai. Beberapa tetangga berdiri di depan, wajah mereka tegang. Jantung Sutrisno berdegup kencang. Tony terbaring lemah, napasnya berat. Sutrisno memanggil-manggil namanya, suaranya bergetar. Dalam kekacauan itu, ia merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bayangan malam sebelumnya kembali muncul, kini dengan makna yang jelas dan mengerikan. Tak lama kemudian, Tony pergi untuk selamanya. Tangis memenuhi rumah kecil itu. Tetangga berdatangan, mencoba menghibur. Semua menganggapnya sebagai musuh yang tak terduga. Sutrisno menangis paling keras, memeluk tubuh kecil yang kini tak bernyawa. Namun di balik air mata itu, ada pengetahuan pahit yang hanya ia sendiri yang tahu. Malam itu, saat rumah kembali sepi, Sutrisno duduk sendirian. Di tangannya, uang hasil dagangan hari itu masih tersisa. Kekayaan yang ia inginkan mulai datang, tepat seperti yang dijanjikan. Namun bersama itu, hatinya hancur berkeping-keping. Ia telah mendapatkan apa yang ia mau, dan kehilangan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Di dalam keheningan, Sutrisno akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Tidak ada kekayaan di dunia ini yang pantas dibayar dengan nyawa seorang anak. Hari-hari setelah kepergian Tony berjalan seperti kabut tebal bagi Sutrisno. Waktu seakan bergerak, namun jiwanya tertinggal di hari terakhir ia mendengar suara anaknya. Rumah kecil itu kini terasa jauh lebih luas, bukan karena bertambah ruang, melainkan karena hilangnya tawa yang dulu mengisi setiap sudutnya. Tidak ada lagi sepatu kecil di dekat pintu, tidak ada buku pelajaran di ruang tengah, dan tidak ada suara yang memanggilnya Pak setiap sore. Pemakaman Tony berlangsung sederhana. Tetangga berdatangan, menghibur, menepuk bahu Sutrisno, dan mengatakan bahwa semua ini adalah takdir. Sutrisno mengangguk dan menangis, memainkan peran ayah yang kehilangan anak satu-satunya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah hancur itu, ada rahasia gelap yang menggerogoti batinnya tanpa henti. Beberapa hari setelahnya, Sutrisno kembali berjualan. Banyak yang menyarankan agar ia beristirahat dulu, namun ia menolak. Ia tidak tahan berada di rumah terlalu lama. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Tony. Berjualan setidaknya membuatnya bergerak, membuat pikirannya sedikit teralihkan. Dan disitulah keanehan mulai terasa semakin jelas. Batagornya selalu habis, bahkan sebelum waktu biasanya. Orang-orang datang dari arah yang tidak biasa, seolah mendengar kabar dari mulut ke mulut. Ada yang memesan dalam jumlah besar, ada yang memuji rasanya lebih enak dari sebelumnya. Padahal Sutrisno tidak mengubah apapun. Setiap hari, uang yang ia bawa pulang semakin banyak. Dalam seminggu, penghasilannya melebihi apa yang biasa ia dapatkan dalam sebulan. Orang-orang mulai memperhatikannya. Tetangga yang dulu memandang sebelah mata, kini menyapa dengan ramah. Ada yang bertanya-tanya,
pula yang memuji ketekunannya. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai contoh orang yang bangkit dari keterpurukan. Namun setiap pujian terasa seperti tamparan. Setiap lembar ungang yang dihitung Sutrisno di malam hari membuat dadanya semakin sesak. Ia teringat wajah Tony, teringat tubuh kecil yang terbaring lemah, teringat tatapan polos yang terakhir kali ia lihat. Semua itu datang bersamaan dengan bertambahnya kekayaan di tangannya. Sutrisno mulai mengalami malam-malam tanpa tidur. Jika ia terlelap, ia terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, Tony sering hadir. Bukan sebagai anak yang tersenyum, melainkan berdiri diam, menatapnya tanpa kata. Tatapan itu lebih menyiksa daripada teriakan. Bapak janji mau bikin hidup Tony lebih baik, gumam Sutrisno suatu malam sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa jadi begini? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini sudah terjadi dan tidak bisa diubah, bahwa setidaknya sekarang ia bisa hidup layak. Namun pembenaran itu selalu runtuh saat ia menyadari satu hal sederhana. Untuk apa semua ini jika tidak ada lagi Tony? Beberapa bulan berlalu, Sutrisno tidak lagi berjualan keliling setiap hari. Ia mulai menyewa tempat kecil di pinggir jalan yang ramai. Dagangannya semakin dikenal, uang tabungannya bertambah cepat. Ia membeli motor baru, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Ironisnya, semakin tinggi statusnya di mata orang lain, semakin rendah ia merasa di hadapan dirinya sendiri. Rumahnya direnovasi, dinding dicat ulang, atap diganti. Namun kamar Tony dibiarkan seperti semula. Sutrisno tidak sanggup mengubahnya. Ia sering duduk di sana sendirian, memandangi benda-benda kecil yang ditinggalkan. Di sanalah ia merasa paling tersiksa, namun juga paling dekat dengan anaknya. Sutrisno tidak pernah lagi mengunjungi pria parubaya itu. Ia takut melihat wajah yang mengingatkannya pada keputusan terburuk dalam hidupnya. Namun meski ia menjauh, bayangan malam itu tidak benar-benar bagi. Ia tahu, apa yang ia miliki sekarang bukan rezeki biasa, melainkan hutang yang tak mungkin terbayar. Orang-orang melihat Sutrisno sebagai pria yang berhasil bangkit dari kemiskinan. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyum yang ia tunjukkan hanyalah topeng. Setiap malam, saat semua orang terlelap, ia duduk sendirian dalam keheningan, ditemani rasa bersalah yang tak pernah tidur. Ia mendapatkan apa yang selama ini ia kejar, uang, hormat, dan gengsi. Namun bersamaan dengan itu, ia kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditukar dengan apapun. Dan dalam hati terdalamnya, Sutrisno tahu, kekayaan ini bukan akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari hukuman yang harus ia tanggung seumur hidup. Waktu terus berjalan, tetapi bagi Sutrisno, hari-hari terasa berputar di tempat yang sama. Pagi datang dan malam pergi tanpa makna. Ia kini dikenal sebagai penjual batagor sukses. Tempat jualannya selalu ramai, uang mengalir tanpa hambatan. Dan hidupnya, di mata orang lain, akhirnya tampak seperti kehidupan yang pantas dibanggakan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali Sutrisno menutup mata, ia merasa tidak sendirian. Bukan karena ada orang lain di rumahnya, melainkan karena kehadiran yang tak terlihat namun terasa jelas. Kadang ia mendengar langkah kecil di lorong rumah. Kadang ia merasa seperti ada yang duduk di sampingnya saat ia terbangun di tengah malam. Ketika ia menoleh, tentu saja tak ada siapapun. Tapi perasaan itu selalu tertinggal, dingin dan menusuk. Mimpi-mimpi buruk semakin sering datang. Dalam tidurnya, Sutrisno melihat Tony berdiri di ambang pintu kamar, mengenakan seragam sekolah. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus tanpa senyum. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang membuat dada Sutrisno sesak. Ia selalu terbangun dengan napas tersengal dan tubuh gemetar. Ia mencoba mengusir semua itu dengan kesibukan. Ia memperluas usaha, menambah karyawan, bahkan mulai berpikir membuka cabang. Orang-orang memujinya sebagai sosok yang pekerja keras dan pantang menyerah. Namun, setiap pujian justru membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Suatu hari, seorang tetangga lama datang berkunjung. Orang itu dulu sering meremehkan Sutrisno. Kini sikapnya berubah 180 derajat. "Hebat ya sekarang Mas Tris," katanya sambil tersenyum. "Dulu keliling, sekarang sukses." Sutrisno membalas senyum itu, tapi hatinya kosong. Dalam benaknya, satu pertanyaan muncul. Inikah yang ia inginkan sejak awal? Pengakuan dari orang-orang yang dulu merendahkannya? Malam itu, setelah semua orang pulang dan tempat jualannya ditutup, Sutrisno duduk sendirian. Ia menghitung uang seperti biasa, namun tangannya berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba ia merasa muak.
Uang itu terasa berat, seolah mengikat tangannya dengan dosa yang tak terlihat. Apa gunanya semua ini? Gumamnya pelan. Ia mencoba kembali berdoa. Ia sujud lebih lama dari biasanya, memohon ampun dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun, ketenangan yang ia harapkan tak kunjung datang. Setiap kali ia berdiri, perasaan bersalah itu tetap menempel, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Beberapa kali, Sutrisno jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Dokter mengatakan tubuhnya kelelahan, menyarankan istirahat. Namun, bahkan saat beristirahat, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Dalam keadaan setengah sadar, ia sering memanggil nama Tony tanpa disadari. Orang-orang mengira ia sakit karena terlalu bekerja keras. Tak seorang pun tahu bahwa yang membuatnya lemah bukanlah tubuh, melainkan jiwanya yang terkikis perlahan. Suatu malam, Sutrisno memberanikan diri mendatangi makam Tony. Ia datang sendirian, membawa bunga sederhana. Duduk di depan nisan kecil itu, ia akhirnya menangis tanpa menahan diri. Tangis yang selama ini ia tekan demi terlihat kuat di hadapan orang lain. "Maafin Bapak, Nak," ucapnya dengan suara bergetar. "Bapak salah. Bapak terlalu bodoh mengejar gengsi." Angin malam berembus pelan. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti pemakaman. Namun, dalam keheningan itu, Sutrisno merasakan beban di dadanya sedikit bergeser. Bukan hilang, hanya berubah bentuk. Ia pulang dengan langkah gontai. Di rumah, ia duduk lama di kamar Tony. Untuk pertama kalinya sejak kematian anaknya, ia berani menyentuh buku-buku dan barang-barang kecil yang ditinggalkan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ada tekad yang tumbuh di balik kesedihan. Sutrisno sadar, ia tidak bisa menghapus masa lalu. Tidak ada cara untuk mengembalikan Tony. Namun, ia juga tahu, hidupnya tidak boleh berhenti sebagai hukuman tanpa makna. Jika penyesalan ini adalah beban yang harus ia bawa, maka ia harus memikulnya dengan kesadaran penuh. Kekayaan yang ia miliki kini terasa seperti ujian terakhir. Apakah ia akan terus hidup dalam bayangan keserakahan yang sama, ataukah ia mampu mengubah arah, meski luka itu tak akan pernah benar-benar sembuh? Di tengah kesunyian malam, Sutrisno menatap langit-langit rumahnya dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia tidak berusaha lari dari bayangan itu. Ia membiarkannya ada, sebagai pengingat akan kesalahan terbesar yang tak boleh terulang, apapun harganya. Sejak malam di makam Tony itu, ada perubahan kecil dalam diri Sutrisno. Bukan perubahan yang membuat hidupnya terasa lebih ringan, melainkan perubahan cara ia memandang semua yang ia miliki. Kekayaan yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti titipan yang menakutkan. Ia tidak lagi menghitung uang dengan rasa puas, melainkan dengan kehati-hatian, seolah setiap rupiah mengandung pertanyaan yang harus ia jawab dengan perbuatannya. Sutrisno mulai mengurangi kesibukan. Ia menyerahkan sebagian urusan usaha kepada karyawan yang ia percaya. Waktu luangnya kini diisi dengan hal-hal yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia sering duduk lama di rumah, membersihkan kamar Tony, merapikan buku-buku, dan membaca catatan kecil di buku tulis anak itu. Setiap tulisan sederhana membuat dadanya perih, namun juga menguatkan niatnya untuk tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Suatu hari, Sutrisno mendatangi panti asuhan di kota kecil tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia datang tanpa memberitahu siapapun. Ia membawa sumbangan dalam jumlah yang menurutnya pantas, namun saat melihat anak-anak di sana, langkahnya terhenti. Wajah-wajah polos itu mengingatkannya pada Tony. Tangannya gemetar, dan untuk sesaat ia hampir pergi. Pengelola panti menyambutnya dengan ramah. Mereka tidak tahu siapa Sutrisno sebenarnya. Mereka hanya melihat seorang pria paruh baya dengan mata lelah dan suara pelan. Sutrisno berbincang sebentar, lalu pamit. Di luar ia duduk lama di atas motornya, menatap jalan kosong. Memberi bantuan ternyata tidak serta-merta menghapus rasa bersalah. Ia sadar, menebus dosa bukan perkara menukar uang dengan ketenangan. Meski begitu, ia tetap melakukannya. Ia membantu tanpa banyak bicara, tidak mencari pujian, tidak ingin dikenal. Ia hanya berharap, dengan melakukan hal-hal kecil yang benar, hidupnya tidak sepenuhnya sia-sia. Namun setiap malam, bayangan Tony masih datang. Dalam mimpinya, anak itu kini tidak lagi diam. Ia berjalan menjauh, semakin lama semakin kecil. Sementara Sutrisno berdiri terpaku, tak mampu mengejar. Kabar tentang perubahan sikap Sutrisno mulai terdengar. Orang-orang heran melihatnya lebih pendiam, lebih sering menolak undangan, dan tidak lagi memamerkan keberhasilannya. Ada yang menganggapnya so alim, ada pula yang berbisik bahwa kekayaannya mungkin tidak
bersih. Bisik-bisik itu sampai ke telinganya. Namun kali ini ia tidak marah. Ia merasa pantas menerima apapun yang orang katakan. Suatu sore, saat hujan turun deras, Sutrisno menerima kabar bahwa pria Parubaya yang dulu mengenalkannya pada jalan gelap itu meninggal dunia. Kabar itu membuat tubuhnya lemas. Ada rasa takut yang muncul tiba-tiba, bercampur dengan kelegaan yang aneh. Ia tahu, meski orang itu sudah tiada, ikatan yang pernah terjalin tidak serta-merta putus. Malam itu, Sutrisno kembali dilanda gelisah. Ia duduk di ruang tengah, menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya ia mengakui dengan jujur pada dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan tidak bisa ditebus sepenuhnya. Tidak dengan amal, tidak dengan doa, tidak dengan kesibukan. Ia hanya bisa menjalani sisa hidupnya dengan kesadaran akan kesalahan itu. Aku tidak minta diampuni, bisiknya pelan. Aku hanya ingin tidak mengulanginya. Hari-hari berikutnya, Sutrisno mulai berbagi cerita dengan beberapa orang terdekat tanpa membuka seluruh kebenaran. Ia mengatakan bahwa mengejar gengsi telah menghancurkan hidupnya. Ia memperingatkan mereka agar tidak terjebak pada rasa iri dan malu yang berlebihan. Beberapa mendengarkan, beberapa menganggapnya hanya omong kosong orang kaya yang sok bijak. Sutrisno menerima semua reaksi itu dengan tenang. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal, Tony tidak akan kembali. Tidak ada akhir bahagia yang bisa menutup cerita ini. Yang ada hanyalah pilihan untuk hidup dengan sisa nurani yang ia punya. Ia memilih berjalan pelan, menahan diri, dan tidak lagi membiarkan keserakahan memimpin langkahnya. Pada suatu malam yang sunyi, Sutrisno kembali bermimpi tentang Tony. Kali ini, anak itu menoleh sebentar sebelum menghilang. Tidak ada senyum, tidak ada marah. Hanya tatapan singkat yang membuat Sutrisno terbangun dengan air mata mengalir. Ia tidak tahu apa arti mimpi itu. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya ditinggalkan. Babak hidupnya kini bukan lagi tentang mencari hormat, melainkan tentang menerima hukuman yang tak tertulis. Sutrisno melanjutkan hidupnya dengan satu tekad sederhana. Meski penebusan sejati mungkin tak pernah ia capai, ia tidak akan lagi mengorbankan apapun yang suci demi gengsi dan kekayaan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba. Kehidupan Sutrisno tidak ambruk dalam satu malam, tidak pula hancur dengan cara yang dramatis. Justru semuanya berjalan perlahan, nyaris tak terasa, seperti pasir yang jatuh sedikit demi sedikit dari genggaman tangan. Usaha batagornya masih berjalan, namun tidak lagi seramai dulu. Pelanggan tetap datang, tetapi tidak sebanyak sebelumnya. Sutrisno tidak panik, ia justru menerimanya dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ada bagian dalam dirinya yang merasa bahwa inilah yang seharusnya terjadi. Seolah hidup mulai mengambil kembali apa yang dulu diberikan secara tidak wajar. Beberapa karyawan memilih keluar, ada yang mendapat pekerjaan lain, ada pula yang pergi tanpa alasan jelas. Sutrisno tidak menahan mereka, ia membayar hak mereka dengan layak, bahkan memberi lebih. Uang tidak lagi ia anggap sebagai sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan bukanlah hal terburuk yang bisa terjadi. Ia sudah kehilangan yang paling berharga. Rumah yang dulu direnovasi kini kembali terasa sunyi. Cat dinding mulai kusam, perabotan tampak biasa saja. Namun Sutrisno tidak terganggu. Ia berhenti mengejar kenyamanan berlebihan. Ia hidup sederhana, hampir seperti dulu, hanya tanpa Tony. Yang berubah justru hubungannya dengan orang-orang sekitar. Beberapa tetangga yang dulu memujinya kini kembali bersikap biasa saja. Ada pula yang menjaga jarak, mungkin karena mendengar rumor-rumor yang beredar. Sutrisno tidak membantah, tidak pula menjelaskan. Ia merasa tidak perlu membela diri. Jika orang lain melihatnya sebagai pria aneh yang berubah setelah kaya, biarlah. Suatu hari, Sutrisno jatuh sakit cukup parah. Tubuhnya lemah, dan ia harus beristirahat lama. Dalam masa sakit itu, ia banyak merenung. Ia mengingat kembali hidupnya dari awal. Masa kecil yang sederhana, pernikahan yang singkat, perjuangan membesarkan Tony sendirian, hingga keputusan tergelap yang pernah ia ambil. Ia tidak lagi bertanya mengapa semua itu terjadi. Pertanyaan itu terasa sia-sia. Yang tersisa hanyalah penerimaan pahit bahwa hidup tidak selalu memberikan kesempatan kedua untuk kesalahan tertentu. Dalam kondisi lemah, mimpi-mimpi tentang Tony kembali datang. Namun kali ini berbeda. Tidak ada tatapan menyalahkan, tidak ada jarak yang menjauh. Tony hanya duduk di sampingnya, diam, seperti dulu saat menemani ayahnya menyiapkan dagangan. Sutrisno terbangun dengan perasaan campur aduk, sedih, rindu, namun juga tenang. Setelah sembuh, Sutrisno memutuskan menjual sebagian aset yang ia miliki. Ia tidak memberitahu banyak orang. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk hal-hal sederhana. Membantu biaya sekolah anak-anak kurang mampu di sekitar rumah, memperbaiki musola kecil, dan menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia melakukannya diam-diam tanpa ingin diketahui. Ia tahu semua itu tidak akan menghapus masa lalu, namun setidaknya ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri.
Suatu sore, saat ia duduk di teras rumah, seorang anak kecil lewat sambil mendorong sepeda rusak. Anak itu berhenti dan tersenyum sopan. Senyum itu menusuk hati Sutrisno. Ia membalas senyum itu, lalu memanggil anak tersebut dan membantu memperbaiki sepedanya sebisanya. Saat anak itu pergi sambil mengucapkan terima kasih, Sutrisno menunduk lama. Seandainya aku dulu lebih kuat, gumamnya pelan. Malam itu, Sutrisno menatap langit. Tidak ada permohonan, tidak ada tawar-menawar dengan nasib. Ia hanya diam, menerima hidup apa adanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar oleh bayangan. Kesedihan masih ada, penyesalan tetap tinggal, namun tidak lagi membakar seperti sebelumnya. Ia mulai memahami satu hal yang terlambat ia sadari. Gengsi adalah beban yang diciptakan manusia sendiri. Ia tidak pernah benar-benar membutuhkan pengakuan orang lain. Yang ia butuhkan sejak awal hanyalah keikhlasan dan keberanian untuk menerima hidup apa adanya. Di usia yang semakin menua, Sutrisno menjalani hari-harinya dengan tenang. Tidak bahagia, namun juga tidak lagi tersiksa. Ia hidup dengan luka yang telah menjadi bagian dari dirinya, bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diingat sebagai batas yang tak boleh dilanggar lagi. Dan di dalam keheningan itu, Sutrisno tahu, cerita hidupnya hampir sampai pada akhirnya. Tinggal satu bab terakhir yang harus ia jalani. Bukan untuk menebus, melainkan untuk menutup semuanya dengan kejujuran penuh terhadap dirinya sendiri. Usia Sutrisno kini tidak lagi muda. Rambutnya memutih lebih cepat dari seharusnya. Bukan karena umur semata, melainkan karena beban hidup yang ia pikul terlalu lama. Tubuhnya masih berdiri, masih bergerak, tetapi jiwanya telah melewati terlalu banyak kehilangan. Ia hidup, namun tidak lagi mengejar apapun. Usaha batagornya kini hanya tinggal satu gerobak kecil. Ia kembali berjualan sendiri, seperti dulu. Tidak keliling sejauh dahulu, hanya di satu tempat yang ia rasa cukup. Banyak orang tidak mengenalinya lagi sebagai sosok yang pernah sukses besar. Ia tidak keberatan. Justru di sanalah ia merasa lebih tenang. Tidak ada pujian, tidak ada iri, tidak ada tuntutan untuk terlihat berhasil. Setiap pagi, sebelum mulai berjualan, Sutrisno selalu duduk sebentar. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Dalam diam itu, nama Tony hampir selalu muncul di benaknya. Namun kini tidak lagi seperti luka yang menganga. Lebih seperti bekas jahitan yang masih terasa nyeri jika disentuh, tetapi tidak lagi berdarah. Suatu hari, seorang pembeli bertanya dengan nada bercanda, "Pak, sudah tua masih jualan, nggak capek?" Sutrisno tersenyum tipis. "Capek itu pasti," jawabnya pelan. "Tapi lebih capek lagi kalau hidup sambil lari dari diri sendiri." Orang itu tertawa, tidak benar-benar mengerti. Sutrisno tidak menjelaskan lebih jauh. Tidak semua orang perlu tahu isi hatinya. Di rumah, kamar Tony masih ada, tidak berubah. Namun Sutrisno tidak lagi menghindarinya. Ia masuk ke sana dengan tenang, membersihkan debu dan duduk sejenak. Tidak menangis seperti dulu, tidak menyalahkan diri dengan kata-kata keras. Ia hanya diam, seolah berbincang tanpa suara. "Ayah sudah berhenti mengejar hal-hal yang salah, Nak," ucapnya suatu malam. "Terlambat memang, tapi ayah belajar." Kesehatan Sutrisno perlahan menurun. Ia sering merasa lelah, napasnya pendek, dan dadanya sesak. Dokter menyarankan banyak istirahat. Sutrisno mengangguk, menerima semuanya tanpa rasa takut. Ia merasa sudah cukup hidup, bukan karena ia puas, melainkan karena ia tidak lagi ingin melawan. Pada suatu malam yang tenang, Sutrisno tertidur lebih cepat dari biasanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di jalan yang familiar, tidak gelap, tidak menakutkan. Di kejauhan, ia melihat seorang anak laki-laki duduk sambil tersenyum kecil. Bukan senyum lebar seperti dulu, tapi senyum yang tenang. Sutrisno berhenti melangkah. "Tony," panggilnya pelan. Anak itu tidak mendekat, namun juga tidak menjauh. Ia hanya menatap, lalu mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata, tidak ada tuntutan, hanya pengakuan bahwa semua sudah terjadi dan hidup telah berjalan sejauh yang bisa dijalani. Sutrisno terbangun dengan air mata mengalir, namun bibirnya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa ringan. Bukan karena ia dimaafkan sepenuhnya, melainkan karena ia akhirnya berhenti menyangkal kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Sutrisno ditemukan meninggal dunia dengan tenang di rumahnya. Tidak ada keributan, tidak ada drama. Tetangga hanya berkata bahwa ia wafat dengan wajah yang damai. Di pemakamannya, tidak banyak orang hadir, tidak ada pidato panjang, tidak ada pujian berlebihan.
Hanya satu kalimat yang terlintas di benak mereka yang mengenalnya. Sutrisno itu orang yang berubah. Dan memang benar, ia berubah meski terlambat. Ia membayar mahal sebuah gengsi yang dulu ia kejar tanpa sadar. Ia kehilangan anaknya, kehilangan dirinya, dan akhirnya kehilangan segalanya. Kecuali satu hal yang tersisa di akhir hidupnya, kesadaran. Cerita Sutrisno bukan tentang pesugihan semata, bukan pula tentang kekayaan atau kemiskinan. Ini adalah cerita tentang seorang ayah yang kalah oleh rasa malu, lalu menghabiskan sisa hidupnya untuk memahami bahwa tidak semua harga pantas dibayar. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Tidak dengan uang, tidak dengan hormat, tidak dengan gengsi. Dan ketika seseorang melanggar batas itu, hidup mungkin tetap berjalan, tetapi tidak pernah lagi sama. Cerita ini berakhir, tetapi maknanya tidak pernah benar-benar selesai. Apa yang dialami Sutrisno bukan sekedar kisah tentang pesugihan atau kekayaan yang datang dengan cara gelap. Ini adalah potret tentang bagaimana manusia bisa tersesat ketika rasa malu, gengsi, dan luka batin dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Kemiskinan bukanlah dosa, tetapi ketika kemiskinan melahirkan rasa iri dan rendah diri yang tak terkelola, ia bisa menuntut seseorang pada keputusan yang keliru. Sutrisno bukan ayah yang tidak menyayangi anaknya. Justru karena cintanya yang bercampur dengan ambisi dan gengsi, ia kehilangan arah. Ia ingin dihormati, ingin diakui, ingin keluar dari hinaan. Namun lupa bahwa tidak semua jalan menuju perubahan layak ditempuh. Tony menjadi pengingat paling pahit bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak boleh dijadikan taruhan. Tidak ada kekayaan, jabatan, atau pujian yang setara dengan nyawa dan kasih sayang yang tulus. Ketika batas itu dilanggar, penyesalan akan datang, bukan sebagai hukuman yang singkat, melainkan sebagai teman hidup yang tak pernah pergi. Kisah ini tidak bertujuan menakut-nakuti, apalagi mengagungkan jalan gelap. Justru sebaliknya, cerita ini ingin mengingatkan bahwa jalan pintas seringkali membawa kita ke jurang yang paling dalam, bahwa kehormatan sejati tidak lahir dari harta, melainkan dari kejujuran dan ketulusan dalam menjalani hidup, seberat apapun keadaannya. Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil, itu adalah ini. Lebih baik hidup sederhana dengan hati yang bersih daripada hidup berlimpah dengan jiwa yang hancur. Dan semoga kisah ini berhenti di sini, tidak terulang di kehidupan siapapun yang membacanya.